Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua The Great Ruler Season 2 episode 88 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Melihat Mu Feng yang berjuang seorang diri melawan Chen Xi dan pasukannya, jelas membuat King San benar-benar merasa putus asa. Dia bahkan berkali-kali memohon kepada Feng Yang untuk melarikan diri. Pasalnya meski dia memiliki armor dewa kayu, setiap serangan yang dilepaskan para musuh tetap saja berdampak buruk bagi tubuhnya. Meskipun kondisinya benar-benar telah terluka parah, namun mengingat perkataan King San selama ini yang menganggapnya sebagai seorang pengecut, Mu Feng yang pada akhirnya terus bangkit dan mencoba melakukan perlawanan. Namun sayangnya, kemampuannya masih jauh dari kata cukup untuk melawan para musuh. Terlebih lagi kemampuan Chen Xi berada di atasnya. Melihat Mu Feng yang benar-benar berada dalam situasi hidup dan mati, hal itu membuat King San benar-benar merasa sangat terpukul. Terlebih lagi mereka telah memiliki janji untuk selalu bersama dan saling menjaga. Meskipun Feng Yang juga mengingat hal tersebut, namun dikarenakan tidak ingin selalu dicap sebagai orang tidak berguna, dia tetaplah membulatkan tekad untuk menghadang seluruh musuh, bahkan meski harus mengorbankan nyawanya. Bersama dengan hal tersebut, Wen Qingxuan dan kedua anggotanya terlihat tiba di tempat ini. Mereka bisa dengan jelas melihat Mu Feng yang dihajar oleh Chen Xi. Bahkan meski sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan, Mu Feng yang terlihat masih saja belum menyerah. Di momen yang sama, sebuah energi petir kemasan memenuhi area, sehingga menandakan King Mu Chen telah berhasil menyelesaikan proses penerobosan. Melihat Mu Feng yang terluka parah, hal tersebut jelas memancing kemarahan Mu Chen. Dia bahkan berniat untuk membalaskan dendam atas perbuatan Chen Xi dan seluruh anggotanya. Bahkan tanpa basa-basi langsung menghabisi musuh satu persatu. Menyadari Mu Chen baru saja menerobos rintangan fisik, Chen Xi dan kedua anggota yang tersisa lantas menggabungkan kekuatan dan menggunakan prasasti penekan langit untuk melakukan serangan. Namun belum sempat serangan tersebut mengenai Mu Chen, Luoli pada akhirnya keluar dari dalam goa setelah menerobos rintangan spiritual. Bahkan kerjasama mereka berdua mampu dengan mudah menghancurkan prasasti penekan langit. Bersama dengan kejadian barusan, Wen Qingxuan dan kedua anggotanya terlihat menunjukkan diri. Selain merupakan peringkat pertama saat ini, Wen Qingxuan juga dikenal sebagai juara dari kompetisi jalan spiritual di masa lalu. Tujuannya datang ke tempat ini bukanlah ingin merebut poin tim Mu Chen. Dia justru ingin menukarkan seluruh poin miliknya demi mengajak Luoli bergabung dengan Akademi Wan Huang. Namun jelas, Mu Chen tidaklah akan membiarkan siapapun merebut Luoli, sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Bahkan ketika Luoli ingin memberikan bantuan, kedua anggota Wan Huang justru menggunakan sebuah formasi barrier untuk mengurung Luoli, sehingga dia tidaklah bisa memberikan bantuan.
Dalam duel, King Xuan sempat meremehkan kemampuan Mu Chen bisa menahannya membawa Luoli. Namun bagi Mu Chen, King Xuan bukanlah orang pertama yang ingin merebut Luoli. Sementara Luoli sendiri mulai merasa muak dan menggunakan energi pedang Luo untuk menghancurkan formasi pengurung, sehingga membuat kedua anggota Wan Huang mulai kesulitan menahan setiap serangan energi pedang. Lagi dan lagi, ketika King Xuan melepaskan serangan burung fonik dan menganggap Mu Chen pastilah akan kalah, Mu Chen justru menggunakan pilar iblis agung untuk melakukan perlawanan. Namun belum sempat kedua serangan bertabrakan, fokus mereka justru teralihkan melihat Luoli berhasil melepaskan diri dari formasi, sehingga mereka berdua secara sengaja menahan setiap serangan agar tidak saling mengenai musuh masing-masing. Belum sempat pertarungan kembali berlanjut, Luoli lantas menghina King Xuan saat angkuh dan tidak masuk akal. Pasalnya ketika berada di reruntuhan Dewa Kayu, Tang Mi-er telah diselamatkan oleh Mu Chen, sehingga bisa menyelamatkan tim kedua Akademi Wan Huang. Tapi kali ini, King Xuan justru malah menyerang Mu Chen. Meski pada awalnya kedua anggota King Xuan tidak mempercayai ucapan tersebut, serta mengingat Tang Mi-er memiliki sifat angkuh dan tidak mungkin meminta bantuan, namun berbeda dengan King Xuan, dia seolah-olah sangat percaya dengan ucapan Luoli. Terlebih lagi tujuannya datang sebenarnya hanyalah ingin memastikan apakah Mu Chen memang layak berada di sisi Luoli. Di saat Mu Chen terlihat heran dengan ucapan barusan, serta bertanya apakah dia sangat akrab dengan Luoli, King Xuan lantas menegaskan, saat kompetisi jalan spiritual, Ji Xuan adalah lawan paling sulit. Namun berkat bantuan Luoli, dia berhasil mengalahkan Ji Xuan dan menjadi juara. Luoli sendiri menegaskan, kalau Ji Xuan saat itu sengaja menjebak Mu Chen, sedangkan apa yang sebelumnya dia lakukan hanyalah demi Mu Chen dan bukan membantu King Xuan. Di saat King Xuan terlihat heran apa hebatnya Mu Chen, serta sudah ada rumor kalau Mu Chen sangat kejam dan licik, Mu Fengyang sempat ingin menjelaskan gosip yang tersebar hanyalah kebohongan. Namun belum sempat dia mengatakan apapun, Mu Chen segera menghentikannya. Sementara King Xuan sendiri tidak memperdulikannya dan memberikan sebuah botol pil untuk menyembuhkan cedera Mu Fengyang dengan alasan kalau dia mengagumi tindakan Mu Fengyang sebelumnya. Mengesampingkan hal tersebut, King Xuan lantas memberikan informasi kalau tim Mu Chen saat ini sedang diincar oleh aliansi akademi. Di saat Mu Chen merasa bingung, King Xuan menjelaskan, dari puluhan ribu tim yang berpartisipasi, kini hanya ada 8 tim yang lolos. Pasalnya mayoritas para akademi berpartisipasi bukanlah untuk lolos, melainkan hanya demi mendapatkan lebih banyak poin untuk ditukar dengan sumber daya latihan. Sedangkan aliansi akademi didirikan berdasarkan kebutuhan tersebut, seolah-olah menjadi pasar gelap dalam hal transaksi poin, serta dikelola oleh Qin Tui yang sudah berada di ranah rintangan spiritual. Selain itu juga, berbagai informasi, harta karun, manipulasi poin, bahkan mengirim ahli untuk melakukan pembunuhan, semuanya dikelola oleh aliansi akademi. Lagi dan lagi, di saat Mu Chen merasa heran kenapa aliansi akademi mengincar timnya, King Xuan lantas meminta Mu Chen melihat daftar tim, di mana tim akademi Gui yang notabene tidaklah kuat, ternyata berhasil menempati posisi 5, di mana hal itu bisa dicapai karena ketua tim alias Moyu menjadi wakil aliansi akademi. Bahkan dikarenakan posisinya dan tim Ji Xuan selalu tumpang tindih, maka sudah dipastikan kalau Moyu memiliki kerjasama dengan Ji Xuan. Itulah alasan aliansi akademi menargetkan Mu Chen. Dengan menggunakan prasasti di tubuh Chen Xi, Moyu dan Ji Xuan mampu mendengar seluruh percakapan barusan. Bahkan Ji Xuan sempat memperingatkan Moyu akan menjadi incaran tim lain. Bukannya takut, Moyu justru menegaskan kompetisi telah memasuki pertengahan, sehingga itulah alasannya mengajak Ji Xuan bekerja sama, sehingga bisa mendapatkan perlindungan, sekaligus menunjukkan aliansi akademi bersikap profesional dalam hal memanipulasi poin. 所以上榜后立刻回来找你，小心枪打出头鸟，也不怕撑死。也快到实现了。派这批人来试探。 Kembali lagi ke tempat Mu Chen. Di saat King Mu Chen masih heran apa sebenarnya tujuan King Xuan menemui timnya,
King Xuan lantas menegaskan ingin mengajak tim Muchen bekerja sama. Pasalnya melawan sebuah aliansi akademi tidaklah mudah. Terlebih lagi, dia hanyalah ingin membalas budi kepada Luoli. Meskipun Luoli dan Muchen akhirnya memahami tujuan Wen King Xuan, namun mereka juga masih heran. Kenapa tim mereka cuma bertiga? Bukankah seharusnya satu tim berisi 4 orang? King Xuan menjelaskan, satu anggota ditinggalkan di kota transaksi, mengurus operasional tim utama, dan menghasilkan poin. Selain itu juga, dikarenakan tim Tang Mi'er memiliki tugas menyiapkan logistik bagi tim utama, maka tim Tang Mi'er bisa berkoordinasi dengan salah satu anggota yang ditinggalkan di kota transaksi. Sementara itu, mengetahui tim Bei Chang dan tim Wan Huang pada akhirnya bekerja sama, Mo Yu sempat ingin menaikkan bayaran untuk menuntaskan misi menghabisi Muchen, serta meminta prasasti Dewa Kayu milik Chao Gang diserahkan kepadanya. Pada awalnya, Ji Xuan sempat ragu, serta poin milik Chao Gang saja sudah diambil Mo Yu, tapi tetap gagal menghabisi Muchen. Namun Mo Yu segera memintanya untuk tenang. Dia berjanji akan membawa para ahli dari kota transaksi untuk memastikan misi berjalan sempurna. Menyadari bahwa para ahli yang akan dibawa Mo Yu tidaklah berguna, Ji Xuan lantas memintanya membawa Sui Tiandu. Selain merupakan pangeran keempat dari klan Suesan, dia juga berada di Akademi Taiding. Bahkan dikarenakan memiliki dendam kepada Luoli, Sui Tiandu pastilah bersedia melakukan misi, sehingga bisa memastikan kematian Muchen. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Dong Gua The Great Ruler episode 88-nya. Dimana di episode kali ini gak banyak banget baku hantam ya guys ya. Hanya menjelaskan tentang pendirian aliansi akademik dan kerjasamanya dengan Ji Xuan. Itulah alasannya kenapa Muchen menjadi incaran. Dan dikarenakan ingin balas budi kepada Luoli, tim Wan Huang yang diketuai Wen King Xuan pada akhirnya mengajak tim Muchen bekerja sama ya guys ya. Dan pastinya di episode-episode selanjutnya bakalan lebih seru ya kan. Jadi makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye.